So far, I have spoken with you about the two world orders we already see. But there's a third that is coming soon that's even more important. And that is the digital order. And the digital order is not run by governments, but by technology companies. We all know how much military support NATO countries have provided Ukraine during the war. But it's technology companies that provided the tools allowing Ukraine to defend itself from Russian cyber attack. It's technology companies that gave the Ukrainian leaders the ability to speak with their generals and their soldiers on the front lines. If it wasn't for those technology companies, Ukraine would have been fully offline within weeks of the war, and I don't believe President Zelensky would still be there today. Technology companies, its social media platforms, and their ability to promote disinformation and conspiracy theory. Without them, we do not have riots in the Capitol on January 6th. We do not have trucker riots in Ottawa. We do not have a January 8th insurrection in Brazil. Technology companies increasingly determine our identity. When I was growing up, it's nature or nurture. I mean, my deep and abiding emotional problems either come from how I was raised or some genetic failure. Could be both. But today, our identities are determined by nature and nurture and algorithm. If you want to challenge the system, you can't just question authority, as we were all told when we were growing up. Today, you have to question the algorithm. And that is a staggering amount of power in the hands of these technology companies. What are they going to do with that power? And that depends on who they want to be when they grow up. So if China and the United States work to exert much more power over the digital world, and technology companies in those countries align with those governments, we will end up in a technology Cold War. And that means the digital order will be split in two. If, on the other hand, technology companies persist with global business models and we retain competition between the digital and physical worlds, we will have a new globalization, a digital global order. Or, if the digital order becomes increasingly dominant and governments erode in their capacity to govern, and we've already seen the beginning of this, technology companies will become the dominant actors on the global stage in every way, and we will have a techno-polar order. And that will determine whether we have a world of limitless opportunity or a world without freedom. There is no pause button on these explosive and disruptive technologies. I don't know if you know this, there are over 100 people in the world today with the knowledge and the technology to create a new smallpox virus. Honestly, I don't have answers, but I have a few questions for the people that do. Because these technology companies are not just Fortune 50 and 100 actors. These technology titans are not just men worth 50 or $100 billion or more. They are increasingly the most powerful people on the planet with influence over our futures. And we need to know, are they going to act accountably as they release new and powerful artificial intelligence? What are they going to do with this unprecedented amount of data that they are collecting on us and our environment?
and the one that I think should concern us all right now the most. Will they persist with these advertising models driving so much revenues that are turning citizens into products and driving hate and misinformation and ripping apart our society? When I was a student back in 1989 and the wall fell, the United States was the principal exporter of democracy in the world. Not always successfully, often hypocritically, but number one nonetheless. Today, the United States has become the principal exporter of tools that destroy democracy. The technology leaders who create and control these tools, are they okay with that? Or are they going to do something about it? We need to know. Thank you. Ya, kita semua setuju bahwa tidak akan ada kekuatan tunggal adidaya lagi di masa depan. Lanskap geopolitik yang begitu menakutkan saat ini dengan konflik yang makin kompleks menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpastian di seluruh dunia. Banyak yang melihat bahwa trajektori hubungan AS-Tiongkok, perang di Eropa, masalah demokrasi dan globalisasi, semuanya menunjukkan tren negatif berkelanjutan dalam rentang waktu lama. Karena ini bukan isu geopolitik biasa, bukan soal Soviet, Rusia, Amerika atau China yang telah mendorong perpecahan tatanan global. Ini adalah hal yang berbeda sama sekali. Tentu saja ada persoalan keamanan di sini, karena banyak yang berpikir bahwa lembaga internasional dan tata kelolanya menjadi mandul dengan terus berkembang dan kuatnya NATO yang dipimpin AS dari awalnya kawasan Atlantik Utara, tapi kini juga merambah ke kawasan lain melibatkan Jepang, Korea Selatan, Australia dan banyak lagi. Ini disebabkan karena tumbuhnya konsensus tentang Rusia di antara negara demokrasi industri maju dan meningkatnya kekhawatiran tentang China. Arsitektur ekonomi global terpecah dan lebih kompetitif. Di saat Eropa menerapkan beberapa aturan main, China malah melakukan hal berbeda dan Amerika sibuk menyetir pihak lain lagi. Semuanya menjadi tidak efisien. Arsitektur ekonomi global terpecah dan lebih kompetitif. Di saat Eropa menerapkan beberapa aturan main, China malah melakukan hal berbeda dan Amerika sibuk menyetir pihak lain lagi. Semuanya menjadi tidak efisien. Begitulah jika arah menuju tatanan ekonomi multilateral berjalan secara bersamaan di bawah kendali pertahanan unipolar dan unilateral sehingga situasi menjadi tidak stabil. Lempengan itu bergerak dan saling bergesekan satu sama lain. Orang Amerika berusaha untuk lebih mendominasi sektor ekonomi tertentu dengan alasan keamanan nasional, seperti persoalan kritis sumber daya mineral, transisi energi, atau persaingan semikonduktor. Saat ini kita lihat semua investasi di sektor tersebut bergerak menjauh dari daratan Tiongkok dan Taiwan, bergerak menuju daratan Amerika, Belanda, Jepang dan negara sekutu barat lainnya. Di sisi lain orang Tionghoa yang lebih berpengaruh di sektor komersial semakin berorientasi ke arah Global South, yaitu BRICS, tapi ini adalah tentang integrasi ekonomi. Jadi hal-hal begini seperti lempeng tektonik yang tidak simetris, yang terasa nyaman saat lempengan tidak bergerak, tapi dapat mengakibatkan gempa bumi saat bergerak dan terkadang berlanjut menjadi tsunami. Kemudian ada tatanan digital global yang makin menggurita, tapi tidak memiliki institusi regulator resmi secara global dan domestik yang semestinya siap dengan aturan rigid terstruktur. Tatanan digital ini hanya didominasi oleh sebagian kecil individu yang menjalankan perusahaan teknologi. Coba Anda bayangkan, beberapa nama besar di antaranya seperti perusahaan Meta, Google, Microsoft, Elon Musk, Twitter dan banyak lagi. Kita semua mengenal semua itu adalah individu dan pemilik perusahaan teknologi. Perusahaan-perusahaan ini sekarang mencurahkan seluruh waktu mereka mencetak uang. Mereka berlomba dan bekerja keras agar sampai tujuan lebih dulu dari pesaingnya dimanapun itu. Mereka perlu memastikan bahwa mereka tidak akan bangkrut atau dapat dirusak secara kreatif. Karena institusi pemerintahan tertinggal dan tidak memiliki arsitektur regulasi internasional dan domestik, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan tatanan digital ini akan semakin mendominasi tatanan geopolitik digital. Penguasanya adalah segelintir individu pemilik dan pengambil keputusan di dalam perusahaan teknologi. Kenapa demikian?
Karena, Anda tahu, semua anak dibesarkan dari alam dan model pola asuh. Itulah siapa diri kita secara emosional, itulah siapa Anda secara intelektual dan bagaimana cara Anda berpikir tentang dunia ini. Itu semua adalah hasil dari pola asuh orang tua dan di mana lingkungan Anda dibesarkan, ada unsur keluarga, komunitas dan juga faktor genetika Anda. Tapi hari ini semuanya adalah tentang algoritma, yaitu tentang bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain melalui antarmuka digital yang semakin melingkupi hidup kita semua. Fakta bahwa semua itu didorong oleh algoritma yang sedang diuji cobakan pada manusia secara utuh. Mereka menguji algoritma pada orang dewasa dan anak-anak secara real-time. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian AB untuk melihat mana yang lebih bersifat adiktif seperti, bagaimana kita dapat menghasilkan lebih banyak uang, bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak perhatian, lebih banyak sorotan atau punya lebih banyak data dari orang lain. Dan lihatlah anak muda di sekitar Anda yang punya pola pikir seperti itu, artinya telah berhasil dipengaruhi dan dikendalikan oleh pola hidup mereka yang dibaca dan dimunculkan oleh mesin algoritma. Sebegitu dahsyatnya kemajuan teknologi saat ini, maka dari itulah kita harus segera menghentikannya sebelum ada regulasi tegas yang mengatur hal ini. Perlu Anda ketahui bahwa sepertinya pihak China dengan kultur ketimurannya memahami persoalan ini secara lebih baik dibandingkan pihak Barat. Sekedar contoh saja, lihatlah ketika mereka memutuskan bahwa mereka membatasi video game bagi anak-anak. Sementara kebanyakan orang tua di negara Barat malah bersikap sebaliknya dan mayoritas berkomentar begini, saya keberatan jika itu diberlakukan di Amerika Serikat atau di Eropa. Kita sangat berharap sesuatu segera yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Tapi masalahnya di sini, ini peluang besar yang datang dari dunia AI, keuntungan sangat besar dalam produktivitas, dalam dunia kesehatan, kecantikan, industri perlambatan penuaan dan awet muda, pertanian modern, pengembangan energi terbarukan dan dalam setiap aspek sains. Dan kita akan segera sampai di sana, karena ada uang dalam jumlah sangat besar. Tetapi implikasi negatif yang sangat mengganggu dari uji coba tersebut pada 8 miliar orang ini akan terus berlanjut tanpa ada yang bisa menghentikannya saat ini. Kita semua sadar, setiap saat semua data kita terhubung ke ponsel cerdas atau ke sebuah sistem komputer. Jadi ada lebih dari 50% isi planet ini terkoneksi di tangan kita dan kita semualah yang membayar biaya untuk itu.